Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih atas hadirannya untuk kita berdiskusi terkait dengan peraturan teknis presentasi poster hasil penelitian pada kegiatan Sesio Madika 2026. Sebelumnya saya izin untuk meng-cross-check suara saya apakah terdengar dengan jelas? Dengar Bapak. Dengar ya, Terdengar baik. Bapak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian saya minta bantuan Eka ya, Eka Mutia, saya jadikan co-host untuk admit ya peserta yang barangkali bergabung di pemaparan begitu ya, karena saya akan fokus kepada penyampaian teknisnya. Baik, di sini saya sudah mempersiapkan bahasan terkait dengan peraturan teknis untuk poster, kemudian indikator penilaian serta Q&A begitu ya. Nanti kita akan buka forum diskusi apabila ada yang ingin ditanyakan. Kemudian saya juga izin untuk merekam pemaparan terkait dengan poster dan juga penilaiannya agar nanti bisa diteruskan ataupun ditinjau kembali oleh rekan-rekan yang pada kesempatan ini belum bisa bergabung. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung di dalam forum ini. Baik, rekan-rekan semua, seperti yang sudah diinformasikan begitu ya, bahwa pada bulan Juni tanggal 3 sampai 4 kita akan melaksanakan Sesio Madika 2026 begitu ya. Nah, di kesempatan sebelumnya Sesio Madika 2025 itu dilaksanakan kalau saya tidak keliru di bulan November begitu ya, Oktober November gitu ya. Jadi selang beberapa bulan kemudian dilaksanakan kembali untuk Sesio Madika 2026. Nah, seterusnya pelaksanaan sesi Madika akan dilaksanakan ya di bulan Mei atau Juni begitu ya, berarti penghujung semester genap di penghujung semester genap begitu. Kalau kemarin di penghujung semester ganjil. Nah, dengan demikian rekan-rekan semua ya barangkali yang sudah mempresentasikan begitu ya artikel di semester 6 kemarin, kemudian di semester 7 ini juga kembali diperlukan untuk pemenuhan SKP ataupun yang lainnya apabila syarat lain yang diperlukan. Artinya nanti ya rekan-rekan dapat memperoleh sertifikat sebagai peserta pada seminar nasional maupun presenter pada presentasi poster begitu ya, pada poster hasil penelitian. Jadi dua sertifikat yang akan diperoleh nanti untuk pemenuhan SKP, mempersiapkan kelulusan ataupun yang lainnya selama menjadi mahasiswa S1 Pendidikan Matematika FKIP Unsika maupun ya barangkali ada juga rekan-rekan dari S2. Seperti itu, saya rasa rekan-rekan semua, saya sudah mengundang Ibu Kaprodi untuk hadir. Namun sepertinya masih dalam kegiatan begitu ya, kegiatan yang lain. Tidak apa-apa kita lanjutkan karena kita sudah sepakati pukul 4 terjadwal. Barangkali cukup sampai pukul 5 saja begitu ya. Nah ini Eka ada Eka? Boleh untuk minta bantuan? Iya Pak, Ada. sudah Ya, saya admit. Amit ya. Nanti kalau Ya, misalnya ada yang apa Eka ya, baik. Saya akan mulai pemaparan begitu. Nah, ini rekan-rekan semua, saya coba untuk share ya posternya dalam bentuk poster saja. Apakah sudah ada? Sudah tampil belum? sudah Bapak. Sebentar. Tampilnya itu, oh iya, entire screen. Sebentar. Saya coba cek dulu ya di sini. Izin rekan-rekan semua. Ah, ini ya. Baik. Nanti salah semua. Oke. Kemudian rekan-rekan sebentar. Berarti saya pakai yang mana ini? Ah, oh, ini. Sudah tampil ya? Baik. Ini rekan-rekan semua terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita. Oke, saya pakai entire screen saja. Baik, sudah terlihat?
Halo, cek. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Baik, ini sebagaimana rekan-rekan ini ya, apa namanya, sudah peroleh posternya. Jadi kita akan menghadirkan tiga narasumber dari eh, Profesor Dr. Supiani Prabawanto dari UPI, kemudian Dr. Muhammad Iyad dari IKIP Siliwangi, serta Dr. Septiani Yugniwadi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tidak asing untuk Bu Septi ya. Nah, ini terkait dengan pembelajaran bermakna, yang pembelajaran matematika bermakna di era digital, dari pemaknaan konsep hingga inovasi pembelajaran berbasis riset. Artinya apa? Di sini saya sebagai ketua panitia ingin menekankan kepada gagasan ataupun bahasan begitu ya, bahasan tentang pembelajaran yang berbasis konsep begitu. Bagaimana kita uh, memahami, mengetahui dan memahami terkait dengan hermeneutika gitu, hermeneutika. Jadi memaknai segala sesuatu dalam pembelajaran matematika. Konsepnya, kemudian konteksnya, ya, alur pembelajarannya dan seterusnya. Karena ketika kita menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna, saya meyakini bahwa apapun yang kita sampaikan tentu akan mendalam begitu ya, mendalam, dan ini relevan dengan pembelajaran mendalam atau deep learning yang digagas oleh Kemendikbudristek begitu ya. Nah ini saya rasa rekan-rekan, kemudian dalam keberjalanannya tentu gamifikasi ataupun apa namanya, kemajuan teknologi begitu ya tidak bisa dihindari dan juga tidak bisa ditolak prosesnya begitu ya, kemajuannya dan lain-lain, sehingga kita sebagai praktisi pendidikan dalam hal ini adalah guru, entah itu nanti di sekolah dasar, sekolah menengah ya, pertama maupun atas, atau bahkan kedepannya dari rekan-rekan semua ada yang nantinya menjadi dosen, perlu adaptif terhadap ya, media pembelajaran begitu. Makanya saya mengundang rekan saya yang lulus doktor tahun 2024 atau 2025 ini. Ini untuk menjadi pembicara karena disertasinya tentang gamifikasi begitu. Saya juga mempertimbangkan dari mahasiswa Unsika begitu kan, pendidikan matematika Unsika dari rekan-rekan semua pada saat seminar proposal, pada saat skripsi, itu skripsinya juga tidak terlepas ya, sebagian sebagian dari rekan-rekan yang sedang menyusun tugas akhir, topiknya tentang pembelajaran berbasis digital begitu ya, pembelajaran berbasis digital. Namun ya posisinya hanya sebagai user begitu, hanya sebagai pengguna. Nah, misalnya dari platform-platform digital, ya Quiz ataupun yang lainnya lah begitu ya, yang lainnya. Kemudian pengembangan, ada juga mahasiswa yang membuat penelitian R&D ya, Research and Development tentang e-modul, ILKPD dan lain-lain. Tentu bahasan-bahasan tersebut relevan untuk kita kembangkan menuju gamifikasi begitu ya. Apakah nantinya akan membuat suatu game ataupun yang lainnya. Ini bagi rekan-rekan yang memang ingin menghadirkan pembelajaran yang joyful atau menyenangkan begitu ya, yang menyenangkan. Tentu juga kita perlu mempertimbangkan kesesuaiannya antara apa namanya, antara level pendidikan dengan media. Nah, kemudian untuk Dr. Septiani Yugni Maudi ini tentu nanti akan berfokus kepada penelitian desain didaktis. Ya. Barangkali rekan-rekan juga pernah mendengar penelitian didaktis begitu ya. Nah, ini cenderung melihat fenomena proses berpikir siswa, kemudian bagaimana capaian pembelajaran siswa dalam hal pemahaman secara konsep, dan nantinya akan dijawab permasalahan itu pada riset begitu ya, pada riset yang dilakukan begitu. Nah, ini tentu akan menjadi satu kesatuan utuh antara narasumber gitu ya, Prof. Sufiani tentang hermeneutika, landasan filosofisnya, kemudian Dr. Giats tentang pengembangan gamifikasi dalam pembelajaran, serta Bu Dr. Septia menjembatani antara pemaknaan hermeneutika teknologi dengan riset pendidikan matematika gitu. Coding in progress itu bisa. Ini dilaksanakan hari Kamis begitu ya, hari Kamis ya hari Kamis tanggal 4 Juni
Kalau tahun-tahun sebelumnya kita seminar nasional dulu, baru kemudian pemaparan artikel secara paralel ya. Tapi dalam Sesio Madika 2026 ini kita presentasi poster dulu secara paralel, kemudian diakhiri dengan dengan seminar nasional gitu. Jadi penyampaian juara juara 1 2 3 gitu ya. Nanti akan disampaikan di closing event begitu ya, di penutup kegiatan pada saat seminar nasional itu. Oke, saya rasa demikian. Kemudian rekan-rekan memiliki waktu selama 2 minggu saja ya ternyata ya. Tapi kan informasi poster ini saya rasa dari awal bulan begitu rekan-rekan semua. Jadi dari awal bulan ya, akhir Mei, Mei April, ya, akhir April barangkali. Nah kemudian sudah mempersiapkan data-datanya. Saya rasa untuk 2 minggu ini kita tinggal menuangkan apa yang menjadi gagasan kita, kemudian apa yang kita sudah peroleh data-datanya ke dalam bentuk poster. Alasannya kenapa harus poster, Pak? Kenapa tidak artikel berbeda dengan sebelumnya ya? Karena transisi ini rekan-rekan semua ya. Karena nanti sesio Madika akan dilaksanakan setiap akhir semester genap begitu. Jadi di bulan Mei atau Juni. Nah, kemudian karena waktu yang memang sebentar untuk persiapannya ya akhirnya dilaksanakan secara daring. Kemudian kita juga dalam rangka sedang melakukan akreditasi begitu ya. Sehingga pelaksanaannya ya dirasakan optimal secara daring begitu. Kemudian poster karena mempertimbangkan sebelumnya begitu ya. Untuk bimbingan mahasiswa terkait dengan artikel Sesio Madika juga tidak butuh waktu yang tidak sebentar begitu ya. Setidaknya 1 sampai 2 bulan begitu. Nah, sehingga di dalam poster ini dirasa akan lebih lebih ringkas begitu karena nanti rekan-rekan hanya akan menampilkan poster dalam menampilkan data dalam satu file saja. Filenya apa saja yang terisikan ataupun memuat apa saja nanti akan saya sampaikan. Jadi silakan membuat poster dari apa yang rekan-rekan miliki, data, kreativitas dan lain-lain agar ditampilkan dalam bentuk poster seperti ini ya. Ini kan juga termasuk poster gitu ya. Namun ini memuat informasi terkait narasumber dan juga kegiatan. Nah ini kemudian nanti juga akan disampaikan regulasi terkait dengan penggunaan AI karena kan kalau sebelum AI ya kita perlu membuat poster dengan Photoshop, kemudian Canva, PowerPoint dan lain-lain begitu ya. Tapi kan ketika memang ChatGPT ataupun DeepSeek ataupun Copilot dan yang lainnya AI yang sejenis tentu dapat menghasilkan gambar yang memang bagus begitu ya. Nah ini tentu kami selaku panitia juga mengatur regulasinya. Bagaimana tetap membatasi penggunaan AI tanpa membatasi kreativitas rekan-rekan semua. Baik, saya rasa demikian. Ini informasi kegiatannya ya, rekan-rekan semua. Jadi 3 narasumber ini saya rasa muaranya satu ya, ada pada pemahaman konsep secara lebih bermakna, kemudian pembelajaran yang lebih mendalam gitu ya. Mendalam itu apanya? Mendalam ya maknanya ya, makna terkait konsep yang diajarkan. Nah, jadi disesuaikan juga dengan pembelajaran di abad 21 ataupun teknologi pendidikan yang interaktif begitu rekan-rekan semua. Saya rasa akan menjadi bahasan-bahasan yang saling berkaitan, namun muaranya kita memperoleh satu pemahaman yang utuh begitu ya pada sesi mereka kali ini. Kemudian di tahun-tahun berikutnya yang mudah-mudahan kita bisa naik level begitu ya dari seminar nasional ke seminar internasional begitu. Mohon dukungan dari rekan-rekan semuanya. Kemudian untuk presentasi poster ini hanya diikuti oleh mahasiswa pendidikan matematika saja dari Unsika begitu ya. Karena ketika melibatkan peserta dari luar, saya rasa banyak tanggung jawab moral yang betul-betul harus dijaga begitu ya. Kalau misalnya mahasiswa kan setidaknya ada kesalahan ya, satu kesalahan, dua kesalahan atau kekurangan dapat memaklumi. Tapi ketika dari luar ya tentu akan sangat apa ya disayangkan lah gitu ya kalau dalam hal kelembagaan. Makanya dari waktu yang terbatas ini kami menyadari pasti akan ada banyak kekurangan ketika mahasiswa yang menemukannya atau merasakan adanya kekurangan saya rasa akan memaklumi itu. Begitu. Kemudian kalau peserta seminarnya itu terbuka untuk umum begitu. Jadi mohon bantuan juga dari rekan-rekan yang hadir di dalam forum ini menyampaikan seluas-luasnya ya sounding terkait dengan kegiatan Sesio Madika agar bisa diterima oleh para praktisi dalam hal ini guru ya, guru level sekolah dasar, menengah dan juga atas. Saya rasa
temanya ini sangat relevan dengan pembelajaran di sekolah gitu ya. Nah, sebagai kita sebagai calon guru maupun sebagai mahasiswa gitu ya, kemudian juga sebagai guru para para guru para praktisi gitu ya. Jadi mohon bantuannya untuk meneruskan informasi ini kepada kolega ya, keluarga, kerabat, kenalan ya yang sama praktisi pendidikan, di dinas pendidikan, di guru ya, di mahasiswa ataupun yang lainnya. Sampai sejauh ini ada peserta sebanyak 20 orang ya dari luar ya. Saya juga sudah meneruskan informasi ini ke IMES, Indonesia Mathematical Educator Society, artinya. Oke, kemudian rekan-rekan semua, ini ya, jadi mohon bantuannya untuk meneruskan informasi kepada keluarga, rekanan yang lain ya, agar bisa diperoleh informasi sosiometrik ini. Kita akan open regis sampai tanggal 31 ya, kita maksimalkan sampai tanggal 31 untuk data seminar nasional, peserta ya, peserta seminar nasional. Kemudian untuk apa namanya poster pun kita akan akan himpun sampai tanggal 31 juga, 31 Mei gitu. Sampai tanggal 31 Mei. Jadi silakan rekan-rekan ya. Ada kurang lebih waktu ya. Kurang kurang dari 2 minggu untuk mempersiapkan poster. Saya rasa silakan kalau ada datanya sudah cukup gitu ya. Nanti kita akan buat posternya bagaimana. Oke, itu ya rekan-rekan semua untuk informasi kegiatan. Saya akan beralih ke peraturan teknis barangkali. Nah, sebelum saya beralih ke peraturan teknis, apakah ada pertanyaan lain dari rekan-rekan semua? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke penyampaian peraturan teknis. Baik, ini ya. Apakah sudah tampil rekan-rekan semua? Sudah, Sudah, Pak. yang jelas ya. Baik. Nah, sekarang peraturan teknisnya bagaimana? Ini nanti akan saya kirimkan kepada rekan-rekan semua ya, poster-posternya ke tiap grup ya untuk mahasiswa tiap angkatan. Nah, pertama untuk ketentuan umum ini presentasi poster merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ya. Hari pertama tanggal 3 kita akan laksanakan presentasi poster, kemudian diselenggarakan oleh Prodi S1 Pendidikan Matematika Kepkip Unsika. Kegiatan presentasi poster ditujukan untuk mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Unsika saja, tapi tidak menutup peluang bagi mahasiswa S2 apabila ada yang ingin mengikuti begitu ya. Disilahkan. Hanya ya yang ditegaskan adalah ini adalah ditujukan untuk internal pendidikan matematika saja. Epkip Unsika saja. Oke, kemudian peserta wajib melakukan pendaftaran melalui formulir yang disediakan pada bit.ly ya, bit.ly apa itu sebutannya kalau oleh rekan-rekan bit.ly kemudian slash sesio madika ya 2026 itulah yang sudah rekan-rekan peroleh di poster tadi ya sudah ditunjukkan. Jadi silakan mendaftar di sana. Kemudian nanti rekan-rekan akan diarahkan ke dalam grup. Nah, itu nanti grup tersebut merupakan peserta sesi Madika, baik dari peserta seminarnya maupun peserta presentasi posternya. Nanti untuk pengumpulan poster akan disampaikan informasinya melalui grup tersebut. Jadi silakan rekan-rekan untuk pertama melakukan pendaftaran pada formulir yang sudah disediakan. Nah, setiap peserta diperkenankan hanya mengirimkan satu saja poster hasil penelitian. Poster yang dipresentasikan merupakan karya orisinil dan tidak mengandung unsur plagiarisme, ya tidak mengandung unsur apa namanya duplikasi begitu ya, tidak plagiat gitu ya. Silahkan. Jadi datanya diperoleh dari hasil penelitian rekan-rekan atau mini riset rekan-rekan begitu ya. Nah, itu adalah ketentuan umumnya. Kemudian ketentuan isi posternya memuat hasil penelitian atau kajian tentang pendidikan matematika, pembelajaran matematika, teknologi pembelajaran, literasi numerasi, maupun kajian matematis lainnya yang relevan. Jadi untuk semester 2, 4 ya, ini bagaimana? Kan belum
belajar tentang metodologi penelitian, ya silahkan. Kami tidak membatasi rekan-rekannya bahwa yang mengikuti hanya untuk semester atas yang telah memperoleh metode penelitian, yang telah seminar proposal, atau yang telah melakukan skripsi. Gitu. Silakan saja. Ini adalah sarana untuk melatih sejak awal, untuk terutama semester 2 semester 4 ya. Melatih sejak awal habituasi rekan-rekan dalam meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian. Hasil penelitiannya berupa apa? Boleh hasil wawancara ataupun hasil apa namanya ya, tes gitu ya, kemudian hasil observasi, silakan saja begitu. Nah, itu tidak dibatasi lah. Makanya nanti silakan berkomunikasi dengan DPA-nya masing-masing begitu rekan-rekan. Jadi ada 3 kategori juara ya, kategori satu, bukan kategori tiga level juara, juara satu, dua, tiga. Saya rasa terbuka untuk rekan-rekan semua. Yaitu ya, ini untuk ketentuan isi posternya. Jadi tidak diperkenankan untuk berisi substansi selain daripada pendidikan matematika, pembelajaran matematika, teknologi pembelajaran matematika, literasi numerasi, maupun kajian matematis lainnya yang relevan. Gitu. Selain daripada itu tidak diperkenankan gitu ya. Nah, kemudian isinya mencakup, berarti kan poster itu ya dari secara vertikal gitu ya. Ininya rasionya 9:16 atau setara, orientasinya portrait, berarti dari atas ke bawah gitu ya, vertikal. Nah, dari atas itu tentang judul penelitian, kemudian judulnya apa, nama penulis gitu ya. Nama penulis itu berarti rekan-rekan sebagai penulis pertama, dosen pembimbing akademik ataupun dosen pembimbing skripsi sebagai penulis kedua begitu. Kemudian afiliasinya berarti Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang gitu ya. Nah, latar belakangnya silakan disampaikan secara proporsional ya. Tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasilan pembahasan, kesimpulan, serta terakhir sekali paling bawah berarti daftar pustaka secara singkat begitu. Nah, ini saya rasa akan bisa disiapkan ya, akan bisa dipenuhi oleh rekan-rekan dalam waktu kurang lebih 2 minggu ini. Silakan berdiskusi dengan dosen pembimbing akademiknya masing-masing atau dosen tugas akhirnya masing-masing. Bahasa yang digunakan yang bagaimana ya, tentu bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah KBBI begitu ya. Kemudian bahasa Inggris yang sesuai dengan akademik gitu ya. Style akademik gitu. Karena kan bahasa Inggris juga ada yang apa ya sih, kurang untuk sehari-hari atau untuk memang relevan dengan akademisi. Nah, itu yang digunakan yang sesuai dengan ini ya, forum akademik. Jadi boleh digunakan dua bahasa, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris gitu ya. Bahasa selain itu belum diperbolehkan gitu ya. Silahkan. Tapi ya secara umum kalau misalnya rekan-rekan mau apa ringkas karena memang masih berproses, boleh bahasa Indonesia. Oke, untuk ukuran posternya tadi yang sudah disampaikan, orientasinya portrait, bukan bukan landscape ya, portrait karena nanti kita juga apa ya, mungkin di seminar nasional akan hadirkan sampel ya dari mahasiswa yang menarik. Nanti kita akan printkan, kemudian di apa ya, ditampilkan di prodi ataupun di mana gitu ya, forum-forum gitu ya, forum-forum akademik berikutnya. Karena kan kita semuanya sepenuhnya adalah online 2 hari ini. Jadi nanti boleh kita akan hadirkan sampel karya dari mahasiswa gitu ya, yang terbaik gitu ya. Gitu. Jadi orientasinya berupa portrait untuk poster, rasionya 9:16 atau setara. Kemudian format filenya hanya diperkenankan JPEG atau PNG ya, PNG. Kalau PDF tidak diperkenankan ya, karena nanti kan harus perlu membuka file terlebih dahulu atau yang lainnya. Tapi kalau misalnya JPEG ya langsung muncul ketika kita klik ya, atau tanpa diklik pun kita akan tahu isi gambarnya bagaimana. Jadi untuk meringkas langkah-langkah saja demikian. Kemudian resolusinya silakan yang Full HD agar apa namanya, agar terlihat dengan jelas ya. 1080 kali 1920 piksel. Jadi semakin baik, semakin tinggi, semakin bagus. Untuk apa? Untuk terlihat dengan jelas font dari rekan-rekan semua. Kemudian disarankan menggunakan resolusi lebih tinggi tadi yang tadi sudah disampaikan ya. Kalau misalnya mau lebih, resolusinya bagaimana? Boleh disilahkan begitu ya. Karena kita tidak membatasi untuk ukuran asal lebih dari ini. Misalnya mau lebih dari 1080 itu juga boleh. Ya, asalkan ya size-nya itu juga tidak sampai puluhan mega ya ataupun sampai kepada giga, tidak lah ya. Saya rasa untuk gambar bisa puluhan mega saja cukup gitu ya. Tidak sampai gigabyte.
Nah, kemudian poster harus mudah dibaca, ya. Jadi kan sebetulnya kita menginformasikan dalam bentuk poster. Harus mudah dibaca, kemudian menggunakan visual yang proporsional, artinya mau rekan-rekan menggunakan gambar, ya, ilustrasi yang lain-lain, ya. Silakan diperbolehkan bahkan membuka ruang kreativitas rekan-rekan sebanyak-banyaknya. Asalkan apa? Asalkan proporsional karena kan kita dibatasi oleh space gitu ya. Kemudian membuatnya juga ada judul, nama penulis, latar belakang, tujuan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan data pustaka. Jadi ya tantangannya adalah di sini rekan-rekan ya. Kalau dalam artikel bisa kita himpun sebanyak 12 sampai 16 halaman gitu ya. Bahkan kalau bimbingan yang rata-rata mahasiswa begitu ya, bingung untuk mengisi sampai 12 halaman itu bagaimana lagi kita menulis gitu ya, memberikan tulisan. Tapi kalau dalam poster lebih lebih terasa lagi tantangannya gitu ya, karena dalam satu ukuran portrait menghimpun beberapa cakupan ini ya, beberapa bahasan ini perlu untuk disesuaikan begitu rekan-rekan. Ini tantangannya. Kemudian memperhatikan kerapihan tata letak, silahkan. Intinya secara sistematis ya, mau poster, mau artikel itu adalah artikel ilmiah yang sifatnya itu adalah sistematis rekan-rekan semua. Jadi pertama harus ada judul dulu yang paling awal ya, yang paling atas. Kemudian nanti nama penulis sampai daftar pustaka paling bawah begitu. Atau misalnya zigzag, tapi tetap urutannya itu identitas penulis yang judul yang paling utama yang paling atas gitu ya boleh nanti zigzag dan lain-lain hanya menunjukkan sistematika yang rapih gitu ya yang terurut gitu ya. Karena kan artikel ilmiah itu ya terurut dari identitas masalah ya sampai kepada kesimpulan jangan sampai kesimpulan ditaruh di atas gitu ya atau daftar pustaka ditaruh di atas atau di tengah itu kan tidak tidak sistematis namanya ya kita tetap memperhatikan kaidah artikel ilmiah meskipun dalam bentuk poster itu sistematis gitu ya rekan-rekan semua. Oke, kemudian apalagi di sini ya. Memiliki kombinasi warna yang nyaman dilihat. Boleh kalau warna kami tidak membatasi ya. Intinya ada seni di sana, kemudian ada eh, visualisasi yang menarik lah. Silakan ini. Saya rasa mahasiswa akan sangat kreatif gitu ya. Kreativitasnya juga pasti akan di luar dugaan gitu ya. Pasti akan sangat bagus-bagus karya mahasiswa itu dibandingkan kami para dosen. Oke, jadi silahkan. Ini adalah forum untuk memperlihatkan kreativitas rekan-rekan sebagai mahasiswa. Saya rasa iklim akademiknya tidak hanya kita di kelas ya di ruang kelas, tapi juga di forum-forum ilmiah yang lain. Makanya saya sangat mendukung rekan-rekan bagi yang ingin mempresentasikan posternya. Tidak hanya di semester 6 dan 8, tapi juga boleh di semester 2 dan juga semester 4. Itu ya. Nah, yang paling wajib lagi adalah identitas Sesio Madika 2026 wajib dicantumkan pada poster. Identitasnya bagaimana? Ya sudah, silakan sertakan logo Sesio Madika, kemudian nanti atau minimalnya ada nama Sesio Madika di 2002 di posternya ya. Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2026 itu ya, Sesio Madika. S1 Pendidikan Matematika FKIP Unsika gitu ya. Jadi ada tagline tentang Sesio Madika. Oke, kemudian ini rekan-rekan semua, sebagaimana rekan-rekan, saya pun tidak terlepas dalam penggunaan AI begitu ya. Untuk apa? Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan ya kinerja begitu ya. Nah, tentu AI ini akan sangat membantu sekali dalam tuntutan kerja sehari-hari, apalagi tentang terkait hal teknis begitu ya. Nah, makanya saya rasa juga rekan-rekan sangat familiar dengan penggunaan AI di sehari-harinya. Makanya kami menerapkan regulasi terkait dengan penggunaan AI. Di antaranya, peserta diperbolehkan menggunakan teknologi AI sebagai alat bantu dalam pembuatan poster. Seperti pertama, desain visual, ilustrasi, tata letak, perbaikan bahasa, atau pengolahan grafis yang lain. Nah, kemudian penggunaan AI harus tetap menjunjung tinggi etika akademik dan kejujuran ilmiah. Jadi tidak boleh datanya fiktif, kemudian seluruh isi ya dari poster itu merupakan hasil dari AI itu tidak boleh. Nah, bagaimana kami tahu? Tentu bisa lah ya ada indikasi ya yang kami juga pahami gitu ya. Jadi silakan saja untuk rekan-rekan menggunakan AI itu secara bijak gitu ya. Nah, kemudian substansi penelitian ya, substansinya, datanya, hasil analisis dan isi ilmiah poster wajib merupakan hasil penelitian serta pemikiran peserta sendiri gitu ya. Jadi untuk penyampaian ya dari mulai latar belakang, kemudian
metode, ya, hasil penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan itu silakan dari rekan-rekan semua. Saya rasa dalam satu subbab ya, dalam satu section, misalnya di latar belakang terdiri dari 5 sampai 7 baris begitu ya, ataupun silakan disesuaikan saja. Artinya eh, pemikiran yang ringkas tapi padat begitu ya. Ini saya rasa akan melatih proses penulisan rekan-rekan dalam karya ilmiah gitu ya. Ya, jadi ini adalah mini artikelnya sebetulnya di dalam poster ya. Jadi silakan. Kemudian peserta dilarang untuk memalsukan data penelitian, membuat hasil penelitian fiktif atau menghasilkan keseluruhan substansi hanya melalui AI tanpa proses akademik yang valid. Nah, poster juga dilarang untuk menggunakan plagiarisme ya, unsur plagiarisme atau pelanggaran etika yang lainnya. Serta panitia mendorong penggunaan AI secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari literasi digital dalam pendidikan matematika. Jadi, kami tidak melarang rekan-rekan semua ya, silakan untuk dimanfaatkan agar potensi, agar kemampuan rekan-rekan ini juga semakin powerful lagi gitu ya, semakin baik dan semakin berkembang lagi gitu ya. Tentu ketika diintegrasikan dengan AI sebagai analis ya, sebagai analisis dari big data, kita semua akan cepat berkembang gitu ya, akselerasi dalam kemampuannya ya. Oke, kemudian bagaimana memvalidasi rekan-rekan memahami substansi dari poster? Tentu nanti akan ada presentasi gitu ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni hari Rabu begitu ya, dari pagi sampai siang saya rasa. Nah, ini nanti memperhatikan jumlah peserta juga ya, tergantung dari jumlah peserta yang mengirimkan poster. Jadi bisa bisa dari pagi sampai siang, bisa juga sampai setidaknya sore pukul 3 begitu ya. Nanti kan kita bagi ke dalam beberapa room gitu ya. Nah, ini presentasi dilakukan secara daring melalui Zoom, kemudian memperoleh waktu 5 sampai 7 menit untuk presentasi, kemudian 3 sampai 5 menit diskusi dan tanya jawab. Jadi, masing-masing peserta hanya memiliki maksimal 10 menit untuk presentasi, untuk mempresentasikan posternya gitu ya. Kemudian peserta wajib hadir tepat waktu, menyalakan kamera saat presentasi, dan menggunakan nama asli pada Zoom meetingnya. Jangan sampai ada nama inisial gitu ya. Misalnya Sehun ya atau siapa gitu ya. Ataupun yang lainnya. Jadi silakan untuk mencantumkan nama aslinya. Kemudian poster dipresentasikan menggunakan fitur share screen. Jadi nanti rekan-rekan ya seperti saya gitu ya mempresentasikan hasil posternya. Jadi nanti kalau misalnya kan ukurannya ini ya vertikal ya, misalnya jadi kan panjang gitu ya dari atas ke bawah. Boleh nanti di zoom in dan zoom out gitu ya untuk melihat ataupun menyampaikan bahasannya. Oke, saya sedemikian ya, ini teknis saja, silakan rekan-rekan semua. Kemudian apa yang dinilai dalam poster? Pertama, kesesuaian dengan tema dan substansi penelitian. Semakin temanya itu up to date ya, sering diperbincangkan, itu tentu akan memberikan penilaian yang lebih. Kemudian kejelasan penyampaian isi poster ya, artikulasi dan lain-lain secara meyakinkan ya, dan seterusnya dapat menjawab setiap apa yang ditanya. Saya rasa itu ya dinamakan jelas menyampaikannya. Kemudian kebaruan dan kontribusi, saya rasa untuk mahasiswa S1 juga sebetulnya kan kita belajar meneliti begitu ya. Tapi kan bukan berarti kita belajar tanpa memberikan kontribusi begitu ya. Tapi kan tadi ya, saya rasa pasti akan memberikan sedikit banyaknya kontribusi dari penelitian rekan-rekan semua. Setidaknya ide gitu ya, yang kami itu dari dosen uh, terlalu berkutat pada satu topik penelitian, tapi karena dari insight rekan-rekan, oh ternyata ada sesuatu yang baru gitu ya, karena kan rekan-rekan pasti resources-nya gitu ya, mencari pengetahuan, mencari apa namanya, ide-ide dalam pembelajaran pendidikan gitu ya, itu pasti lebih lebih apa namanya, lebih banyak gitu ya, lebih intens, lebih banyak. Dan ini saya rasa akan menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan bersama-sama. Itu ya, jadi saya rasa akan banyak kebaruan dan kontribusi dari rekan-rekan semua. Karena kalau kami para dosen ya, itu sudah satu satu fokus gitu ya. Misalnya penelitiannya di satu topik tentang didactical design research, ya sudah itu saja gitu ya. Nah, kemudian kalau rekan-rekan kan bisa lebih apa fleksibel gitu ya, tergantung apa yang diminati gitu. Kemudian desain visual posternya ini juga dinilai oleh kami dari panitia. Nanti kan dari dosen juga akan dibentuk tim untuk menilai poster dan juga mereview presentasi dari rekan-rekan semua. Jadi nanti ada timnya selain dari panitia. Oke, kemudian yang terakhir adalah kemampuan presentasi dan juga diskusi. Ini rekan-rekan semua ya.
Nah, selanjutnya penghargaan, kami akan memilih 3 poster terbaik berdasarkan hasil penilaian, kemudian akan memperoleh sertifikat penghargaan sebagai juara 1, 2, 3, serta memperoleh hadiah dan apresiasi ya berupa apresiasi dari panitia. Ya meskipun disebutnya hadiah menarik ya, tapi kan menariknya juga misalnya hadiahnya mobil ya tidak begitu juga ya. Ya tentu akan membantu lah ataupun layak untuk apresiasi terhadap rekan-rekan yang memiliki eh, detail sebagai pemenang poster gitu ya atau pemenang event. Jadi ada tiga, tiga level ya, juara 1, 2, 3 rekan-rekan semua dan itu sudah kami persiapkan. Nah kalau misalnya yang juara poster berarti ada 3 ya sertifikatnya. Satu sebagai peserta seminar nasional, 2 sebagai presenter, 3-nya sebagai juara gitu ya, sertifikat juara. Itu saya rasa untuk rekan-rekan S1, mahasiswa S1 ini bisa menjadi forum untuk memenuhi SKP ya selama menjadi mahasiswa Unsika menabung SKP juga sebagai wadah untuk upgrade diri ya dalam hal mempersiapkan katakanlah scholarship ya untuk beasiswa ataupun yang lainnya gitu ya. Ya kita coba di internal dulu sebelum kita ke eksternal begitu ya. Saya rasa demikian bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan studi nanti untuk S2 ya. Jadi saya rasa ini akan membantu. Cukup membantu lah ya untuk event-event seperti ini. Jadi kita maksimalkan di internal. Ketika nanti rekan-rekan sudah memiliki banyak pengalaman, boleh kita ekspansi ke event-event di luar yang serupa gitu ya. Nah, kemudian ketentuan tambahan, panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melanggar ketentuan. Ya, jadi misalnya dari poin-poin berikut yang sudah disampaikan, rekan-rekan tidak memenuhi 1, 2, atau 3 di antaranya, kami berhak untuk mendiskualifikasi posternya. Kemudian, apalagi ya? Di sini selanjutnya adalah keputusan Dewan Penilai ya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Jika kami berupaya seobjektif mungkin ya, tidak ada alasan misalnya karena artikulasi ya jawaban sama, poster sama, kemampuan sama, nilai sama, tapi nanti alasannya artikulasi nanti kami viral gitu ya seperti yang sudah-sudah gitu ya di salah satu event gitu ya. Jadi meskipun bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat ya, tapi kami ya memiliki rubrik penilaian yang akan ditunjukkan dalam forum ini gitu ya, agar nanti rekan-rekan juga bisa menyesuaikan. Nah, hal-hal yang belum diatur dalam peraturan teknis ini akan ditentukan kemudian. Misalnya ada tambahan ya, tambahan arahan nanti akan disampaikan di grup peserta Sesio Madika. Jadi rekan-rekan yang belum eh, mendaftar pada form yang sudah diberikan agar disilakan ya agar segera untuk mendaftarkan diri ya pada formulir agar nama rekan-rekan terdata gitu ya, agar kami bisa mempersiapkan segera apa ya hal-hal yang sifatnya administratif secara secara lebih dini begitu ya. Ya, membantu kami lah ketika rekan-rekan mendaftar lebih dini. Ya, saya rasa itu rekan-rekan semua ya ini peraturan ini dibuat untuk pedoman pelaksanaan presentasi poster sesio Madika agar dapat berjalan tertib, akademis dan juga profesional. Oke, saya rasa itu rekan-rekan semua untuk peraturan teknisnya. Lanjut, saya akan menyampaikan terkait dengan indikator penilaian agar nanti kita Q&A-nya sekaligus saja ya. Untuk Zoom ini juga sudah saya rekam, kemudian nanti rekan-rekan yang belum berkesempatan bergabung, silakan nanti bergabung. Silakan meninjau kembali Zoom pada kesempatan kali ini. Baik, ini rekan-rekan ya. Nah, ini kan tampilan posternya juga saya rasa kalau resolusi ini masih di bawah ya, di bawah yang diberikan ketentuan ya. Tapi ya secara gambaran seperti demikian lah untuk poster gitu ya. Kemudian nanti kan di atas itu tadi judul penelitian sampai terakhir itu adalah daftar pusaka di paling bawah. Ya, jadi kalau misalnya mau presentasi boleh zoom in, zoom out seperti demikian silahkan ya. Nanti kami akan maklumi. Oke, ini adalah indikator penilaiannya, rekan-rekan. Karena tadi kan sudah disampaikan ya aspek penilaiannya berupa kesesuaian tema dan substansi, kebaruan dan kontribusi penelitian, kelengkapan isi poster, desain ya, kejelasan penyampaian, penguasaan materi dan etika profesionalisme presentasi. Ini semua sudah dituangkan ke dalam indikator penilaian poster ya, diturunkan dari tadi aspek yang disampaikan ya. Silakan dari aspek tersebut untuk aspek pertama indikatornya adalah kesesuaian penelitian dengan tema kegiatan. Tadi temanya kan pembelajaran bermakna ya, kemudian berbasis riset dan juga transformasi pendidikan ya, dalam hal ini gamifikasi. Silakan saja. Oke, jadi kalau misalnya yang lain
Boleh tidak ya, boleh juga gitu. Tapi kan untuk nanti bobot skornya kan tidak maksimal gitu rekan-rekan semua. Apakah di satu aspek tidak maksimal bisa kita atur strateginya di aspek yang lain? Justru itu juga apa tantangannya gitu ya, kompetisinya gitu rekan-rekan. Karena kan kalau misalnya apa maksimal di semua aspek, tentu ini juga butuh butuh kerja keras yang ini ya, butuh kerja keras gitu ya. Tapi bukan berarti rekan-rekan yang misalnya di satu aspek itu dirasa tidak kurang sesuai, jadi silakan dimaksimalkan di aspek yang lain begitu. Ini serunya kompetisi gitu ya. Silakan. Tapi kan lebih bagus semua aspek kita coba perhatikan. Makanya kami menyampaikan peraturan teknis dan juga indikator penilaian ini supaya rekan-rekan lebih lebih maksimal dalam dalam pemenuhan posternya begitu ya. Kejelasan fokus penelitian, relevansi topik dengan bidang pendidikan matematika ini bobotnya 20%. Kemudian ada ide, pendekatan, dan temuan yang baru. Ini juga relatif lah, karena kan rekan-rekan sebagai mahasiswa S1 masih proses begitu ya. Tapi kan kebaruan itu justru rekan-rekan memiliki potensi yang lebih dibandingkan kami begitu ya. Silahkan ini disampaikan di dalam forum ilmiah ini. Kemudian memberikan kontribusi ya pada pengembangan pendidikan matematika. Nah, seperti mahasiswa saya begitu ya, di semester 6 semester 8 ya ada RIPku ya, RIPku tentang ChatGPT, saya masih ingat ya bagaimana integrasi ChatGPT dalam pembelajaran ya dan seterusnya. Kemudian ada juga tentang Zip Quiz, tentang pembelajaran kelas dojo dan lain-lain. Tentu kan sudah ada platformnya tapi kan jarang digunakan. Nah, karena jarang ini barangkali memberikan suatu novelty atau kebaruan. Karena penelitian sosial itu sebetulnya replikasi saja rekan-rekan semua. Jadi banyak kebaruan dalam sisi antar antar individu gitu ya. Jadi penelitian di tempat A siapa tahu berbeda di tempat B dan seterusnya. Jadi banyak novelty yang bisa kita temukan di dalam penelitian pendidikan ya. Oke, kemudian kelengkapan isi poster ada latar belakang ya. Eh, Tadi ada yang kurang. Jadi sebelum latar belakang itu ada judul, ada identitas penulis beserta afiliasinya ya. Afiliasi itu berarti Unsika ya, Pendidikan Matematika Unsika. Kemudian ada latar belakang, ada tujuan, metode, hasil pembahasan, serta kesimpulan. Sistematika informasi bersifat jelas dan runut gitu ya, sistematis rekan-rekan semua. Jadi jangan sampai hasil pembahasan ada di atas, kemudian latar belakang di tengah, kemudian nanti metode paling akhir. Itu kan tidak ini ya, tidak runut sesuai dengan kaidah. Kemudian dalam hal desain visual poster ini tata letaknya rapi, visualisasinya bagus, proporsional dan informatif, kombinasi warna menarik, silakan ya. Kalau di dalam posting di Instagram itu yang viral katanya dunia sedang kehilangan warna gitu ya. Karena sekarang sedang banyak menggunakan warna apa namanya itu warna yang eh, kalem ya atau apalah itu ya warna yang apa namanya? Itulah ya rekan-rekan semua ya. Warna yang tidak terlalu mencolok gitu ya. Tapi kan bukan berarti warna-warna lain tidak digunakan. Makanya silakan rekan-rekan kreatif dalam kombinasi warna. Silakan agar nyaman dilihat. Kemudian teks mudah dibaca ya, ukuran, jenis dan kontrasnya. Nah, ini 567 terkait dengan kejelasan penyampaian presentasi dan juga penguasaan materi. Indikatornya sebagaimana terlampir, gitu ya. Menyampaikan isi poster secara runut, jelas, penggunaan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami, serta menarik dan sesuai alokasi waktu. Artinya tadi kan diberikan 10 menit, ya sudah 10 menit saja, begitu ya. Nah, kemudian dalam hal penguasaan materi, memahami materi penelitian dengan baik ya, dimulai dari latar belakang sampai kesimpulan. Nanti diberikan tanggapan oleh para reviewer. Kemudian mampu menjawab pertanyaan secara tepat, diberikan pertanyaan rekan-rekan mampu menjawab. Serta memberikan argumentasi yang logis dan bersifat akademik gitu ya. Jadi, misalnya kenapa hasil penelitian demikian? Karena ya seperti demikian adanya gitu ya. Sudah dari sananya gitu ya. Itu kan jawaban yang bukan akademik gitu ya. Tidak kuat argumentasinya. Nah, silakan rekan-rekan untuk menguji, apalagi yang semester 8 ya yang mau sidang, silakan ini dijadikan forum untuk simulasi sidang lah begitu ya. Silakan. Karena kan Juni ini rekan-rekan akan diberikan kesempatan untuk mendaftar sidang skripsi. Kemudian ini etika profesionalisme silakan hadir tepat waktu karena di setiap penanggung jawab ruangan di breakout itu nanti akan dilakukan absensi gitu ya dalam waktu yang sudah ditetapkan. Jadi rekan-rekan harus sudah standby. Kemudian percaya diri, sopan, dan lain-lain ya, menggunakan bahasa akademik yang baik, kerapihan kesopanan ini juga dilihat. Berikut dengan bobot penilaiannya begitu ya, presentasi apa namanya itu, berikut dengan
apa tadi tuh berikut dengan persentase skornya ya, persentase skornya ya. Oke, saya rasa itu rekan-rekan semua. Sebentar, saya stop dulu sharingnya. Kita akan buka sesi tanya jawab nanti ya. Oke, tadi indikator penilaian ini ya. Nah, ini indikator penilaiannya ya, bobotnya sudah disertakan, paling besar ada di mana ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan saling berkompetisi di aspek 1, 2, 3, 4 ya, ini kan bisa jadi skornya itu mirip-mirip gitu ya, saling bersaing. Nah, ini nanti yang menentukannya di mana? Ya tentu di kejelasan presentasi dan juga penguasaan materi serta aspek yang ketujuh gitu ya. Ada sebanyak 25% penentu yang akan membedakan rekan-rekan dengan rekan-rekan yang lain gitu ya. Yang akan membedakan satu dengan yang lain gitu ya. Oke, itu rekan-rekan semua. Kemudian rubrik penilaiannya nanti para reviewer akan memberikan misalnya aspek ketujuh ini nanti sangat baik gitu ya. Berarti kan 4/4 dikalikan 10% gitu ya. Kemudian nanti kejelasan penyampaian materi misalnya sangat baik juga 4/4 dikalikan 15%. Jadi masing-masing aspek ini maksimalnya 15, 10 dan juga 20 tergantung dengan bobot yang diberikan. Misalnya di aspek ketiga, karena urutannya tidak sistematis diberikan kurang, berarti kan 1/4 dikalikan dengan 15, begitu ya. Saya rasa ini adalah rubrik penilaian yang mudah dipahami oleh kita semua ya, rekan-rekan semua. Ya, jadi ini ketentuannya adalah dilakukan oleh Dewan Penilai dari tim dosen, kemudian nilai akhir ini bersifat akumulasi, dan juga keputusan Dewan ini ya bersifat final gitu ya. Oke, silakan pahami penelitian rekan-rekan dengan baik, rancang poster yang menarik dan informatif ya, kemudian latih presentasi dan manajemen waktu dalam 10 menit harus selesai, serta siapkan diri untuk melakukan dialog interaktif gitu ya, untuk mengembangkan proses pengetahuan yang sudah kita miliki. Serta itu rekan-rekan ya tunjukkan karya terbaik dari rekan-rekan dan berkontribusi dalam memajukan pendidikan matematika di era digital. Berpikir matematis, berkarya untuk negeri. Saya rasa itu rekan-rekan 10 menit untuk kita membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau sudah jelas untuk ini apa kegiatan kita? Oke, jadi pesertanya boleh dari semester 2, 4, 6, dan 8. Silakan terbuka ya rekan-rekan semua. Mohon apa ada distraksi. Silakan ada yang ingin ditanyakan? Jadi terbuka untuk 2, 4, 6, dan 8. Poster yang disajikan dari data rekan-rekan ya, data penelitian. Oke, datanya bagaimana? Tentu ya silakan nanti dikomunikasikan dengan apa dosen pembimbing akademiknya ya. Saya rasa semester 2, semester 4 pun tidak menutup ruang untuk menyampaikan posternya di dalam forum ini gitu ya. Silahkan. Jadi berkompetisi dengan semester 6 dan 8. Saya rasa ini kita justru menjadi forum yang bagus untuk semester 2 dan 4 ya, agar kita terbiasa dalam forum-forum akademik seperti ini. Silakan ada pertanyaan atau sudah jelas apa yang disampaikan rekan-rekan semua? Persiapan untuk poster berarti kurang lebih 2 minggu karena tanggal 31 kita akan kumpulkan posternya begitu ya. Dan nanti untuk teknis akan diatur kemudian di dalam grup peserta Sesio Madika 2026. Jadi rekan-rekan yang hadir di dalam forum ini agar segera mendaftarkan diri pada formulir berikut ini ya. Sebentar saya kirimkan di sini. Ini ya. Oke, saya kirimkan di sini agar segera mendaftar ya. Oke, di kolom chat silakan langsung diklik saja agar kita tidak lupa ya. Jadi kebetulan ada forum ini, kemudian langsung didaftarkan saja. Nah ini silakan rekan-rekan ya. Oke, ini formulir untuk pendaftarannya. Ini belum langsung tertuju kepada linknya. Sebentar rekan-rekan semua. Oke, sudah sih. Ini kalau sudah disalin, kemudian klik di Google, langsung tertuju kepada home pendaftaran. Jadi silakan ya. Oke, silakan rekan-rekan langsung isi formulir, kemudian kirimkan agar data rekan-rekan sudah terekap. Khawatirnya lupa gitu ya. Ya, kemudian untuk pengumpulan poster maksimal tanggal 31 Mei 2026. Sehingga
1 dan 2 sudah lebih fokus untuk mempersiapkan presentasi dan lain-lain. Silakan berkomunikasi dengan DPA-nya masing-masing rekan-rekan ya. Saya rasa bisa untuk poster dibuat dalam waktu 2 minggu. Karena kan mini artikelnya dalam poster ya tidak terlalu banyak ya seperti artikel ilmiah pada umumnya. Nah kemudian untuk syarat artikel ilmiah ini nanti akan tetap diminta ya rekan-rekan semua. Jadi maksimal 1 bulan setelah acara. Jadi nanti selama bulan Juni boleh dipenuhi luaran artikelnya karena nanti artikel terpilih akan dipublikasikan ke dalam proceeding ISSN ya ber-ISSN gitu ya. Proceeding nasional Sesio Madika gitu ya. Jadi nanti tetap rekan-rekan diminta untuk memberikan luaran artikelnya. Kalau poster kan ini sebagai tagihan untuk Sesio Madikanya saja ya. Tapi untuk proses publikasi di proceeding tetap rekan-rekan harus melampirkan artikelnya. Berarti artikel nanti akan lanjut prosesnya selepas acara Sesio Madika dan diberikan waktu selama 1 bulan untuk proses membuat dan memaksimalkan artikelnya nanti ya silahkan karena nanti akan 2026 ini sesi Amerika 2026 tetap akan kita mempublikasikan ke dalam proceeding nasional gitu ya. Oke, jadi kami berikan alurnya seperti demikian. Jadi rekan-rekan membuat poster dulu, kemudian dari data penelitian, kemudian dipublikasikan di dalam forum. Setelah itu rekan-rekan nanti tetap membuat artikelnya itu ya. Ya, selama bulan Juni lah. Nanti silahkan fokus dulu UAS dan lain-lain. Nanti selepas UAS sembari mengisi waktu, sembari menunggu nilai ya dari para dosen, nanti silahkan membuat artikel ilmiahnya dan nanti agar dipublikasikan ke dalam proceeding. Nah, ini untuk apa rekan-rekan pentingnya kita publikasi? Untuk menunjukkan bahwa kita sebagai akademisi itu aktif dalam forum-forum ilmiah gitu ya. Aktif dalam menyampaikan pengetahuan gitu. Apalagi rekan-rekan yang sedang mempersiapkan skema studi S2 dan lain-lain, saya rasa track record publikasi ini juga penting gitu ya. Nah, silakan untuk semester 2, 4, 6, dan 8 disiapkan skemanya ya terutama bagi yang ingin menjadi akademisi, lanjut S2, S3, dan terutama yang ingin menjadi dosen. Saya rasa kemampuan-kemampuan seperti ini tidak bisa kalau tidak dilatih dari sejak awal, gitu ya. Oke, saya rasa perbanyak publikasi karena tidak akan merugikan diri sendiri, gitu ya. Nah, kalau saya juga sekarang hobinya malah selain bermedsos ya, Instagram, eh, hobinya itu menaikkan citasi ya di ResearchGate, di Google Scholar ya dan lain-lain. Jadi ya seperti akun-akun yang harus saya beri makan gitu ya. Beri makannya dengan apa? Dengan cara berpublikasi dan lain-lain. Agar apa? Agar reputasinya semakin berprogres gitu ya. Jadi itulah motivasi-motivasi untuk kita selalu menaikkan level gitu ya rekan-rekan semua. Jadi ketika belajar, menemukan sesuatu, kemudian menjawab sesuatu, publikasikan ke dalam forum-forum ilmiah. Saya rasa budaya seperti itu akan menjadi suatu rutinitas yang mengasyikkan rekan-rekan semua. Itulah ya sebagai tambahan saja pengalaman. Oke, itu ya rekan-rekan ya. Silakan untuk terus berprogres menjadi lebih baik dalam dalam aktivitas akademik yang juga baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, 4 menit terakhir saya rasa cukup. Kita batasi sampai 1 jam saja. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Rekan-rekan dari semester 2, 4, 6, 8. Untuk semester 8 bimbingan saya ya. Ini wajib harus ikut ya. Harus ini ya. Desi ya. Kemudian siapa lagi? Desi, ada Sarah ya. Kemudian ada Nadia, Nathan ya. Dan yang lainnya. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan semua? Silakan. Ada Hana ya. Hana wajib ikut Hana ya. Silakan. Nabila, Rifku ya. Silakan. Ya, ada pertanyaan silakan. Di semester 2-nya ada Ikna ya. Semester 4 siapa lagi? Ya, yang dengan saya harus ikut ya. Eh, bukan untuk yang lain ya, tapi untuk rekan-rekan juga ya. Pengembangan kompetensi rekan-rekan. Silakan. Karena kan ini semua gratis ya. Ini gratis, rekan-rekan tidak dipungut biaya apapun dari prodi. Jadi ya kalau gratis ya apa yang memberatkan ya. Oke, saya rasa itu. Silakan ya, paksa zona rekan-rekan itu ke dalam zona yang tidak nyaman ya, agar apa? Agar bertumbuh gitu ya. Jangan sampai terlalu senang dalam diam dan lain-lain. Ya, paksakan gitu ya, agar rekan-rekan terus bertumbuh. Ada pertanyaan? Silakan, 3 menit lagi. Atau sudah cukup jelas dari yang disampaikan?
Kalau jelas boleh berikan reaction supaya saya tidak selalu bertanya-tanya. Reaction jempol, kalau jelas berikan jempol. Oke, wih banyak sekali jempolnya ya. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Berarti saya bisa simpulkan apa yang disampaikan itu sudah jelas sejelas-jelasnya. Posternya pun akan saya berikan kembali kepada rekan-rekan semua ya. Jadi silakan disimak lebih detail agar penilaiannya itu strategik gitu ya, optimal. Oke, demikian rekan-rekan semua atas forum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, ternyata Bu Hani tidak ikut serta, tapi tidak menutup substansi atau tidak mengurangi substansi yang kita lakukan pada pertemuan hari ini. Oke, di hari ketiga, pertama dan kedua, hari pertamanya itu penyampaian poster, hari keduanya itu adalah seminar sekaligus closing kegiatan kita pada sesi Amerika 2026. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Tadi sudah sampai 99 peserta. Saya rasa jumlah yang sangat banyak. Ini menunjukkan antusiasme dari rekan-rekan yang begitu tinggi dan silakan diaktualisasikan dalam publikasi poster hasil penelitiannya. Dan juga ikut serta dalam seminar nasional juga yang sudah saya siapkan ya. Sudah kami siapkan tidak hanya narasumber tapi memang menjalin korelasi antar topik sehingga topik yang kita eh, apa namanya topik yang kita dengar ya, yang kita simak itu nanti akan bermuara pada satu pengetahuan yang utuh tentang pembelajaran bermakna, teknologi pembelajaran secara interaktif dan juga riset pendidikan yang menjembatani itu semua. Oke, semoga menjadi pengalaman yang berharga bagi rekan-rekan semua. Oke, terima kasih rekan-rekan. Saya tutup dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Mari semua rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri Zoom pada pertemuan sore hari ini.